Tuhan, selamat pagi, saudara yang hadir. Selamat beribadah kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan kembali. Kita naikkan sekian penyembahan Bapa Engkau setia. Bapa
Saat kita mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kadang-kala kita lupa bahwa di dalam keadaan yang baik Tuhan tetap beserta dengan kita. Dan lebih lagi kita bisa merasakan saat kita mengalami masalah, persoalan, sakit, penyakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan jalan keluar. Kita bisa lagi lebih merasakan betapa besar kasih setia Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oleh sebab itu biarlah kita terus ingat di dalam suka, di dalam duka, haleluya, kita tetap ingat Bapa kita Allah yang setia. Dia lebih dari segala-galanya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia beri kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kita. Itu berkat yang luar biasa. Oh puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan, kita perlukan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Oh ya, sekali lagi kita masukkan doa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Dan kami percaya itu dalam keadaan suka duka, dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, kami percaya Engkau setia kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi kami semua, baik jemaat, baik yang melayani Tuhan. Kami perlu urapan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu Tuhan, yang membangkitkan kekuatan kasih dalam kehidupan kami untuk boleh tetap taat setia kepada Engkau. Haleluya, untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami Tuhan, dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, minta dalam tangan kasih-Mu, beri kekuatan, kemenangan, perlindungan-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
Selalu memperhatikan kami, menjaga kami, menyertai, melindungi kami, memelihara kehidupan kami, menguatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu sampai saat ini tetap menyertai kami dan tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memperkenalkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Memberkati segala kebutuhan kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya, suaminya. Memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau menyatakan isi hatimu, urapan juga kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya. Tuhan pakai urapan-Mu Tuhan, haleluya, yang kami perlukan sehingga kami semua, baik Tuhan muda besar kecil Tuhan, mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga kami boleh taat setia melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Kembali kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang 3K. 3K. Kebenaran, kekudusan, kesempurnaan. Ini semua sudah dianugerahkan kepada kita. Pakaian kebenaran, pakaian kekudusan, pakaian kesempurnaan, pakaian kemuliaan, semua sudah dianugerahkan kepada kita. Haleluya. Kebenaran, iman kita terima, keselamatan, anugerah Efesus 2 ayat 8. Kita terima kekudusan, Roma 5 ayat 5, Roh Kudus, kasih Allah. Kasih Allah itu kesempurnaan sudah dianugerahkan kepada kita. 2 Petrus 1 ayat 3, semua sudah dianugerahkan kepada kita. Tugas kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menerima. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita berenam terima ya. Kita terima di sekolah minggu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Di sekolah minggu juga 6 ya. Oke ya. Kita terima semuanya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 22 Juni 2025. Tapi kalendernya itu sudah Juli ya. Tadi pagi saya sobek. Haleluya. Bantu doa. Nanti anak Gideon akan berangkat dari Sydney tanggal 2 sampai sini tanggal 3. Nanti tanggal 6, 13, 20 dilayani oleh anak Deon. Dan anak Deon kembali beserta keluarganya tanggal 23 kembali ke Sydney. Sampai Sydney nanti tanggal 24 kembali pelayanan di Sydney ya. Kita terus berdoa, kita bersatu dalam doa. Kita terima sama-sama ya. Haleluya. Kita lihat, kita terima. Dan apa definisi kebenaran, kekudusan, kesempurnaan? Enggak usah lihat di kamus Indonesia kebenaran itu apa, enggak usah ya.
Semua ada di firman. Apa itu kebenaran? Apa itu anugerah kebenaran? Di dalam Yehezkiel itu lengkap. Ada 3 ayat, tidak jauh-jauh, satu. Yehezkiel 36 ayat 25, 26, 27. Itu lengkap sudah ya. Nanti dibagikan semua YouTube-nya, catatannya. Nanti bisa diulangi. Yehezkiel 36 ayat 25, 26, 27 itu kebenaran, kekudusan, kesempurnaan. Jadi kita tahu apa itu definisi kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan. Definisinya ada di Yehezkiel 36 ayat 25. Itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita lihat ya. Aku Allah firman. Nah, firman lagi. Sebab itu baca firman, makan firman, kita renungkan terus. Kita kecap, kita lihat cara Allah kerja. Aku Allah firman, pasti akan itu pasti. Will yang berarti pasti ya. Akan yang berarti pasti bahasa aslinya. Ini saya peroleh waktu saya seminar ya. Bahasa Indonesia sering diterjemahkan akan, itu bahasa aslinya suatu kepastian. Mencurahkan kepadamu air jernih. Itu bicara tentang firman. Firman adalah kebenaran, firman-Mu membenarkan kita ya. Haleluya, haleluya. Kebenaran itu kita terima, bukan kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri harus dilepas. Baju pakaian yang dari daun pohon ara itu kebenaran diri sendiri dilepas. Pakai kebenaran dari Allah yang dianugerahkan. Tidak boleh pakai kebenaran diri sendiri. Sama sekali nggak boleh ya. Yang pasti akan pasti mentahirkan kamu, membenarkan, mentahirkan air jernih, firman membenarkan. Yohanes 17 Bapak Gembala pernah bahas satu fatsal semuanya, satu fatsal lengkap Tuhan Yesus firman ya. Naikkan sebagai doa, itu doa yang penuh kuasa, juga doa Bapa kami. Haleluya. Firman itu membenarkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini tadi pagi saya sobek, bulan Juninya saya sobek ya. Sudah ada yang kecil itu bulan Juni. Soalnya sudah mulai nulis-nulis lagi ya. Firman itu membenarkan. Haleluya, mentahirkan, membenarkan. Kamu siapa? Ya yang baca firman. Kamu siapa? Kamu yang baca firman. Kita yang dengar firman saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab itu baca firman. Saat kita baca, kita terima, dan firman itu membenarkan dari segala kenajisanmu, segala sudah bersih ya. Haleluya, haleluya. Dan dari semua berhala-berhalamu, udah nggak ada lagi, kita nggak punya lagi berhala macam-macam ya. Yang banyak salah sekarang berhala nggak bentuk patung ya. Hamba Tuhan ini, oh ke gerejanya siapa? Oh hamba Tuhannya ini ya. Ini hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, gereja ini, gereja ini. Haleluya. Bersih semua, enggak ada harap manusia, enggak bingung gerejanya itu, enggak bingung pendetanya. Di Ulangan 12 itu ada satu tempat ibadah. Itu bukan kita yang milih, Tuhan yang naruh. Itu ada di Ulangan 12. Coba kita cek ya. Ulangan 12.
Sebetulnya gampang, kita ulangan, diulang ya. Nah ini Fatsal 12, jam paling banyak jam 12 itu. Angka 12 paling tinggi. Satu tempat ibadah. Ini, satu tempat ibadah ini kalau kita baca, bukan kita yang milih tempat ibadah, tapi Tuhan ya. Tuhan yang menentukan semuanya. Ini kita baca di sini. Nanti kita baca lengkap. Nah, ini ayat 5 itu ada, tetapi 12 ayat 5, tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haleluya. 12 ayat 5. 12 ayat 5, satu tempat ibadah ya. Ulangan 12. Jadi semua itu bukan kita yang menentukan. 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, dipilih Tuhan Allahmu. Dipilih Tuhan, satu tempat ibadah. Jadi kalau kita bisa ibadah di tempat ini hari ini, bukan karena saya milih ke sini, saya bukan ya. Tuhan yang ngatur semuanya. Haleluya. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Perhatikan, satu ayat ini ada dua kata mentahirkan. Pertama mentahirkan. Haleluya. Dia curahkan air jernih. Mentahirkan. Di dalam kehidupan ini saya lihat paling penting itu air ya. Saya membayangkan manusia kalau tidak ada air itu gimana ya. Semuanya tuh butuh air ya. Ini dicurahkan air jernih, bukan air biasa, air yang bisa mentahirkan, membenarkan. Sudah ya, dapat ya definisinya kebenaran ya. Maju sekarang. Kebenaran itu ini di sini semua kebenaran ya, percaya Yesus. Itu kita terima korban Kristus, kita ditahirkan air jernih ya, ini semua. Itu semua gambar-gambarnya lengkap, mulai masuk ke sini. Kekudusan tadi sudah ya. Kekudusan, kesempurnaan itu sudah tidak ada tirainya sudah sobek. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai itu sobek, tidak ada batas lagi, jadi satu ya. Nih, kebenaran sudah, kekudusan, kesempurnaan. Apa itu kekudusan? Ayat 26. Yuk. Yeskiel 36, 26 itu kekudusan. Dihafal ya, gampang ya. 36, 25, 26, 27 ya. 26 itu kekudusan. Kamu akan kuberikan, pasti kita itu diberi hati yang baru. Kita akan semua baca Kejadian sampai Wahyu 7:7, 3, 6, 9, 2 kata 70 jam selesai ya. 1189 Fatsal dihafal. Itu Mazmur 118 ayat 9, berharap sepenuh sama Tuhan. Ada semua, itu pas tengah-tengahnya Alkitab. 31102 ayat bahasa Inggris, 33167 ayat bahasa Indonesia. Karena ada yang diterjemahkan jadi dua, ada yang jadi judulnya, yang jadi ayatnya ya. Dibaca, diterima, satu hari 24 jam. Kita punya tiap hari 1440 menit, 86 400 detik kita pakai. Haleluya, kita pakai semuanya. Hati yang baru. Nggak, hati yang baru aja. Ini mulai perjanjian lama sudah. Penebusan itu mulai Kejadian 3 itu sudah ada. Semua sudah diatur Tuhan. Dan roh yang baru. Kita itu terima hati baru, terima roh baru. Ku berikan, ku Allah firman. Jadi waktu baca firman, waktu makan firman, kita itu ditahirkan, menerima pencurahan air jernih, tahir semua. Kita terima hati yang baru, kita terima roh yang baru. Setiap hari itu baru, urapan baru. Haleluya. Di dalam batinmu. Dan aku pasti menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras.
Dan ini perhatikan, satu ayat itu sudah lengkap. Dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Jadi punya hati yang taat itu nggak usah bangga-bangga ya. Oh, aku ini punya hati yang taat loh. Itu diberikan. Ini firman yang bilang, ku berikan, tugas kita terima, accepting. Apa itu percaya? Percaya itu terima. Bertobatlah itu apa? Percayalah, percaya. Oh, ya. Manusia itu paling sulit suruh percaya. Ya. Ada yang bilang kok enak. Ya harus usaha manusia itu. Usaha terbesar kita apa? Ya terima itu tadi. Ya. Itu usaha kita. Usaha kita cuma satu, accepting, terima. Terima dari Tuhan. Terima anugerahnya. Besar, dicurahkan, dikaruniakan, terima. Apa itu menyembah? Terima. Wahyu 19 ayat 4 itu semua tersungkur menyembah, cuman ngomong amin. Haleluya. Wahyu 19 ayat 4 itu karena rasa terima. Burung-burung di udara itu cicit-cuit karena menerima kasih Allah. Haleluya, haleluya. Terima ya. Terima itu kata yang besar, accepting. Kerjakan keselamatanmu itu artinya apa? Terima, taat. Tidak pernah tidak taat. Wah, Rasul Paulus hebat, tidak pernah tidak taat. Nggak ada yang hebat, semua dikaruniakan sama karunianya. Tergantung kita cara nerima. Kita bisa nerima itu pun anugerah. Jadi diputer-puter ya, cuman intinya itu amazing grace, wonderful mercy, belas kasihan, rahmat. Lagu kuno Bu As mungkin tahu ya. Rahmat turun dari mana rahmat? Salib. Dari salib itu turun rahmat. Rahmat terlampau ajaib. Ajaib itu ndak bisa dipikir, ndak usah dipertanyakan. Namanya ajaib, amazing, wonderful, perfect, sempurna, damai yang sempurna. Tidak bisa diberikan oleh apapun ya. Cucu saya yang nomor 2 sudah berani saksi di sekolah minggu, bagi berkat di ibadah umum ya. Kalau lihat di Mount Zion bisa dibuka di situ. Ibadah umum ya. Dia bagikan. Manusia itu punya apa? Punya segalanya masih tidak bahagia. Masih tidak damai. Damainya hanya karena salib Kristus ya. Nanti mungkin kalau di sini nanti akan bagi berkat ya. Bagi berkat tentang salib, kuasa salib. Haleluya. Jemaat lihat salib di sini, saya lihat salib di sana. Kuasa salib Kristus. Haleluya. Ku berikan kepadamu hati yang taat, itu kudus. Benar itu percaya, kudus itu taat, sempurna itu apa? Sempurna itu setia. Pokoknya terus 3. Semua terus 3. Percaya, taat, setia ya. Setia itu bicara tentang firman, percaya, iman ya. Ini Wahyu 12 ayat 1 nyambung semua. Berselubungkan matahari, bermahkotakan bintang, berdiri di atas bulan. Haleluya. Ini ya sudah ya, kebenaran, kekudusan. Sekarang ini definisinya kesempurnaan. Apa itu sempurna? Ada di ayat 27, itu sempurna. Ini sempurna. Rohku, bukan roh yang lain, rohnya Allah sendiri. Rohnya Allah sendiri itu pasti kuberikan akan, pasti kuberikan. Firman ini roh. Jadi nanti terus muternya baliknya itu ke firman. Saat kita baca itu kita menyerap roh Allah. Terus kita terima.
bacanya harus percaya ya. Kalau baca sambil timbul pertanyaan, mosok sih ya, sambil simpen dosa, ndak mau ngampuni, dendam, iri, mangkel, baca firman malah yang jadi kutukan. Loh ini suami harus mencintai istri, loh ini suaminya ganti baca, loh ini loh istri harus tunduk suami ya. Kalau terus bacanya cuma ini ya, terus baca Amsal 31, loh ini loh istri tuh harus gini loh ya, keliru semua ya. Jadi keliru semua. Ini bicara firman itu roh. Haleluya. Rohku pasti akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku Allah firman akan pasti membuat kamu. Nah ini kita itu dibuat, membuat kamu hidup menurut. Ini sempurna. Sepenuhnya kita terima anugerah Allah, percaya tanpa tanya. Percaya sudah, percaya. Semua percaya cara kerja Tuhan. Meskipun ngalami macam-macam, kita lihat di Kejadian 50:20, dirancang macam-macam sama orang macam-macam, kita tetap jadi baiknya buat kita. Segala ketetapanku. Nah, waktu Bapak Gembala mengajarkan PPHK, peraturan, perintah, hukum, ketetapan, waduh rasanya kok berat gitu ya. Enggak berat, ini ada semua. Ada semua di sini. Aku pasti akan pasti membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ini termasuk PPHK, namanya segala itu di dalamnya ada PPHK, peraturan, perintah, hukum, ketetapan. Itu segala dirangkum, itu segala ketetapanku. Nah ini Tuhan waktu bilang berpeganglah, Tuhan juga bikin kita bisa tetap berpegang. Ini sempurna dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Ini semua PPHK masuk ya. Dan melakukannya, kita bisa melakukan, tetap berpegang, melakukan itu semua dibuat, itu semua anugerah dikerjakan di dalam kita. Filipi 1 ayat 22 itu dia itu bekerja dan hidup di dalam kita. Dia di dalam kita itu dia hidup dan bekerja di dalam kita. Haleluya. Coba itu ada, kita baca sebentar. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22, Galatia, Efesus, Filipi 1 ayat 22. Ya, Filipi 1 ayat 22 di situ ada. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu dia yang hidup dan bekerja di dalam kita. Itu artinya seperti itu. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ada di dalam kita. Ayat 22 ini dimulai dari Filipi 1 ayat 11. Perhatikan Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran. Nah, bekerja memberi buah, tidak pakai usaha kita penuh dengan buah kebenaran. Perhatikan di situ Filipi 1 ayat 11, dihafal ya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi baca firman ya, supaya kita tidak bingung kalau ada pengajaran macam-macam. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Waktu kita diberi perintah muliakanlah, itu semua dikerjakan. Buah kebenaran ini, buah keselamatan itu Tuhan yang mengerjakan semua. Tanaman-tanaman ini kita tinggal nyiram, tumbuh sendiri kan, kita siram, tumbuh. Siram dengan air yang jernih, baca firman, terus makan. Bayi minum susu, tumbuh ya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sudah ya, semua lengkap ya. Itu definisi kebenaran, kekudusan dan kesempurnaan. Yeskiel 36 ayat 25 kebenaran, 26 kekudusan, 27 itu kesempurnaan.
Jadi siapa yang mengerjakan? Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Yesus pelepas dosa menjadi Tuhan, Tuhan kita yang kita taati. Tuhan Yesus Kristus, Dia diurapi, kita diurapi ya, sesembahan kita. Haleluya. Nomor 1, pakaian kebenaran. Tadi kita pertama kali sudah pakai pakaian kemuliaan. Manusia jatuh dalam dosa, pakai kebenaran diri sendiri, buat sendiri dari daun pohon ara, Tuhan ganti ya. Nomor 1 pakaian kebenaran. Kejadian 3, 2, 1. Gampang ya. 3, 2, 1. Bukan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Tadi kan dari pohon ara, itu kebenaran diri sendiri. Ini mulai karya rencana penebusan ya. Dari kulit binatang untuk manusia. Inilah Yesus sebagai anak domba Allah yang tersembelih. Sampai di Wahyu ada darahnya menyucikan kita. Ini. Dan untuk istrinya itu. Lalu tidak hanya dibuatkan, perhatikan di sini. Lalu mengenakannya kepada mereka. Mengenakannya, habis dibuatkan, dipakaikan. Mengenakannya kepada mereka. Itulah pakaian kebenaran ya. Kita terima. Kita juga menerima pakaian pesta. Ada kita baca di firman, ada orang yang ke pesta tidak pakai pakaian pesta, diusir keluar. Apa itu pakaian pesta? Zakaria 3 ayat 4 ya. Pakaian pesta, pakaian kekudusan. Tidak pakai usahanya sendiri ya. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Semua dari diri sendiri itu pakaian kotor, harus ditanggalkan. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Manusia sudah terima pakaian kemuliaan di Eden, jatuh dalam dosa, nyoba pakai pakaian kebenaran diri sendiri, itu pakaian kotor. Kebenaran diri sendiri dari pohon ara, daunnya harus ditanggalkan. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku, firman Allah, akan pasti mengenakan kepadamu apa? Pakaian pesta, pakaian kekudusan ya. Roma 5 ayat 5, Roh Kudus dicurahkan, dikaruniakan, kasih Allah dikaruniakan, dicurahkan. Itu ada juga di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Coba, kita ini bukan orang biasa ya, kita jadi orang yang luar biasa. Roma sudah hafal ya. Coba kita baca sekarang yang di Yesaya. Yesaya 11, gampang ya. 1, 2, 3. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan ini gabung dengan Roma 5 ayat 5. Semua firman Allah ini jadi satu ya. Saling menerangkan, saling melengkapi, dibaca. Ini kita itu punya semua roh hikmat dan pengertian, wisdom, understanding, roh nasihat, counsel, dan keperkasaan, kekuatan, strength ya. 7 semuanya, ini 4 ya. Yang kelima, roh pengenalan, pengetahuan, knowledge. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita punya. Dan takut akan Tuhan.
hikmat ini. Takut akan Tuhan, ya. Perhatikan di situ. Ini perhatikan, titik koma terus ya koma. Ya. Kesenangannya ialah, nah ini firman. Ini Tuhan yang kasih. Takut akan Tuhan. Senangnya itu takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah ini, kita jadi orang yang berhikmat, takut akan Tuhan. Kita diberi perintah takut akan Tuhan. Kita sudah diberi semua. Nomor 3 itu ya. Nomor 2, sekarang kita masuk pakaian kemuliaan. Tadi pesta itu kekudusan ya, pakaian kebenaran, pakaian pesta, pakaian kekudusan. Nomor 3, pakaian kemuliaan itu pakaian kesempurnaan. Ini bicara tentang faithful, setia. Kemuliaan, kesempurnaan itu kesetiaan. Firman Allah itu namanya juga setia. Haleluya. Wahyu 19 ayat 8. Ya, sudah sering kita baca, dihafalkan. Ini faithful itu yang dicari Tuhan. Lukas 18 ayat 8, Tuhan cari iman. Tuhan cari, yang bahasa aslinya dikatakan orang yang setia, faithful, percaya penuh ya. Haleluya. Jadi orang top, apa itu top? Top itu trust, obedient, and pray. Orangnya itu penuh percaya sama Tuhan, taat sepenuh, dan hidupnya itu 24 jam itu sebagai doa, terus menaikkan doa. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, itu tetap dengar suara Allah, itu berdoa, dengar suara Allah itu apa? Firman. Baca, dengarkan, renungkan, terus dikecapi, terus keluar firman ya. Dan kepadanya dikaruniakan. Perhatikan kata-katanya semua ya. Dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Ini pakaian kemuliaan. Wahyu 12 ayat 1, berselubungkan matahari. Matahari tidak akan menyakiti kita. Kita akan berselubungkan matahari. Kita tidak kejatuhan bintang, tapi kita bermahkotakan bintang. Dan kita berdiri di atas firman, berdiri di atas bulan, bermahkotakan bintang, dipimpin Roh Kudus. Berselubungkan matahari, berjalan dengan iman, berjalan dengan Allah, walk with God, bukan dengan penglihatan. Jadi kita bisa hidup dengan iman, bisa melihat, bisa berpikir pakai caranya Allah, firman. Lenan halus itu adalah, ini perhatikan, apa lenan halus itu? Apa itu pakaian kemuliaan? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, kebenaran, kekudusan. Semua digabung itu namanya kemuliaan, dikaruniakan. Tuhan buat, Tuhan mengenakan. Haleluya, haleluya. Sampai di sini kita melihat ya, kasih Allah yang luar biasa. Sudah kita terima semua ini. Itu sudah kita terima semua. Haleluya, kebenaran, kekudusan, kesempurnaan. Sudah lengkap kita terima semua. Mungkin kalau terlalu sukar bahasanya nanti akan diberikan kesimpulannya oleh Bapak Gembala tentang kebenaran, kekudusan, kesempurnaan. Pakaian kebenaran, pakaian kekudusan itu tadi dikatakan pakaian pesta, itu pakaian kekudusan. Kesempurnaan itu pakaian kesempurnaan, pakaian kemuliaan, kesetiaan. Definisinya setia itu apa? Ya seperti di sempurna. Di Yeskiel 36 ayat 27 itu kesetiaan. Setia itu juga diberi, Rohku kuberikan. Jadi rohnya Allah sendiri yang di dalam kita. Sehingga kita bisa mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus
dalamku, Kristus dalamku. Galatia 2 ayat 20 itu sama dengan Habakuk 2 ayat 20. Gampang ya? Galatia 2:20 sama dengan Habakuk 2 ayat 20. Galatia 2:20, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku. Apa itu artinya? Ada di Habakuk 2 ayat 20 itu sama dengan Galatia 2 ayat 20. 2 ayat 20 sama ya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Nah ini, hidupku bukannya aku lagi itu apa? Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Diam itu dengar. Haleluya. Bertobatlah, terimalah, percayalah, dengarkanlah, diam, dengar. Dan kita bisa mau jadi berkat. Bersama Roh Allah, bersama pengantin perempuan itu mengatakan, marilah. Wahyu 22 ayat 17. Ayo dibaca Wahyu. Masih ada waktu sedikit. Wahyu 22 ayat 17. Itu nanti kalau kita sudah bertobat, kita sudah mendengar. Haleluya. Mendengar itu harus bertobat dulu baru bisa mendengar ya. Di 2 Korintus 13 ayat 13 kita terima dulu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, baru bisa menerima kasih Allah dan masuk dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itu nyambung semua nanti ya. Wahyu 22 ayat 17. Nah ini roh dan pengantin perempuan itu. Nah ini pengantin perempuan. Siapa pengantin perempuan? Kita semua ya, gerejanya yang sudah ditebus. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Jadi sesudah bertobat, mendengar, kita bisa ngomong, marilah ya. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah ya. Kita undang setiap orang yang kita jumpai datang kepada Kristus. Cara mengundang bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan kehidupan kita. Kehidupan yang mengundang setiap orang yang kita jumpai untuk datang kepada Kristus. Haleluya. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, percaya itu, bertobat itu, mau. Kejadian 24 ayat 58. Waktu Ribkah ditanya mau enggak, dia cuman berkata mau. Pengantin perempuan tuh kata-katanya cuman satu, mau ya. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu masih ada lagi, masih bisa. Kejadian 24:58 itu perkataan pengantin perempuan. Kejadian 24 ayat 58. Kita cek sebentar ya. Kejadian 24 ayat 58. Nah ini. Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Ribkah itu pengantin perempuan, Eliezer itu Roh Kudus ya. Jawabnya apa di situ? Jawabnya mau. Sama dengan Wahyu tadi kan? Wahyu 22 ayat 17 pengantin perempuan ya. Ayat 58 ini didahului dengan ayat 49. Kejadian 24:49 itu sama dengan Lukas 24:49. Gampang ya. 24:49 kejadian itu sama dengan Lukas 24:49. Lihat ayat 49-nya. Di situ dikatakan apa? 49 ya. Jadi sekarang apabila kamu, sama ini nanti ya. Dan apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Kalau kita nggak ngerti ayat itu apa, kita lihat di Lukas, sama. Maksudnya sama dengan di Lukas 24:49. Sama dengan kejadian 24:49 diterangkan di Lukas 24:49. Lukas 24:49. Haleluya.
Nah, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu ini. Kejadian 24:49 itu sama dengan Lukas 24:49, itu tentang diperlengkapi. Perhatikan kata diperlengkapi. Haleluya. Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sehingga masuk di ayat 58 bisa ngomongnya mau. Roh dan pengantin perempuan itu ngomong mau, marilah, barang siapa yang mau, kita bisa mengambil air kehidupan, air jernih yang dicurahkan. Nah, muter lagi nanti firman-Nya, muter semua, kita terima. Akan diberi kesimpulannya oleh Bapak Gembala tentang kebenaran, kekudusan, kesempurnaan. Sudah terima semua ya. Jadi kalau kita ngomong kamu orang benar, iya. Orang kudus, iya. Orang sempurna, iya sempurna. Karena kita sudah terima semua. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur, penuh syukur, limpah syukur. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, dengan korban Kristus di atas kayu salib ya, itu tugas Yesus di dunia ini sudah selesai ya. Tapi masih ada tugas lagi. Tuhan di sorga masih punya tugas lagi, mendoakan saudara ya, Roh Kudusnya menyertai kita, melindungi kita, menjaga memelihara kita ya. Supaya ini kita tadi tetap kudus, benar, suci ya, pakai pakaian kekudusan, kebenaran ya. Itu supaya kita ini terus memelihara. Sampai kapan? Ya, sampai Tuhan datang kembali ya. Haleluya. Kalau saudara nanti bisa baca tentang Yeskiel ini ya, Tuhan memberikan air yang jernih, mentahirkan, pokoknya semua dipulihkan. Itu bukan karena orang Israel atau bukan karena manusia, itu karena kemurahan Tuhan ya. Sebab ayat ini muncul itu awal mulanya Israel itu murtad kepada Tuhan ya. Kemudian dibuang, dicerai-beraikan sampai mencar ke seluruh dunia ya. Karena mereka orang Israel ini keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau nurut ya. Kalau kita ingat zamannya kitab Kejadian Keluaran, kitab Keluaran gitu ya, generasi pertama itu semua dibunuh di padang belantara, mati semua. Sisa berapa? Yosua sama Kaleb ya. Lainnya mati di padang belantara. Nah, kemudian yang waktu dalam perjalanan di padang gurun ini kan lahir generasi yang baru kedua. Nah, ini yang masuk Kanaan ya. Itu pun tidak semua, karena ya banyak yang tidak taat, tidak setia ya. Jadi ini yang diceritakan tadi itu, Tuhan berkemurahan ya, ditahirkan, disucikan, diberi air jernih. Itu cuma tinggal sisa-sisanya ya, sisa-sisanya. Nah, ini menjadi contoh buat kita semua ya. Kita ingat firman Allah, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya. Memang orang lebih senang jalan lebar daripada jalan sempit ya. Pikul salib, menyangkal diri, nunggu waktunya Tuhan ya.
menderita karena Kristus, walas kesuwen. Ya, betul enggak? Pakai caranya sendiri, cepat. Yes. Semua sekarang kan kepingin serba cepat, ya. Instan. Tapi itu bukan jalannya Tuhan. Kalau boleh dikatakan, pepatah kuno itu mengatakan alon-alon asal apa itu berlaku zaman sekarang ini. Tergantung kita, tergantung manusia. Kalau orang Kristen, ya ini tetap ini pakai cara ini, alon-alon asal kelakon. Ya. Biar lambat asal selamat. Pemerintah di mana-mana menuliskannya, lebih baik terlambat 5 menit atau 10 menit selamat sampai tujuan daripada lebih cepat 1 menit masuk UGD. Karena apa? Tidak mau sabar. Ya, lampu merah kuning hijau terobos, palang sepur kereta api sudah ada tanda-tanda terobos, celaka, mati, tidak sampai tujuan. Ya. Jadi ini semua mengingatkan kita semua, Tuhan sudah berikan semuanya, ya, bahkan sampai nyawa sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Itu yang terbesar, supaya kita ini selamat, pakai pakaian kebenaran, kesucian, kekudusan, keadilan, ya. Itu pakai terus, ya. Haleluya. Ya. Memang kalau kita melihat situasi akhir zaman ini, ya, seringkali manusia, orang bilang, orang Kristen bilang juga, kapan Tuhan datang ini? Ya. Dari dulu sampai sekarang Tuhan mau datang, kok gak datang-datang? Ya. Ini pertanyaan yang bodoh sebetulnya. Karena apa? Pertama, Tuhan bisa datang secara pribadi dengan tiba-tiba. Ya. Apa dek suwe? Tuhan datang, gak kira aku mati, sore mati. Ya. Ini kita semua yang punya YouTube, ya, melihat melawan Tuhan, ya, khotbahnya melawan Tuhan, mati. Tuhan datang. Memang secara global belum, tapi tanda-tandanya sudah. Ya, semakin hari semakin seru. Ya, kalau kita semua baru saja dengar, ya, pesawat India, ya, suwe mati, ya, suwe. Berapa menit itu? Ya, itu Tuhan datang secara tiba-tiba, secara pribadi. Jadi mari, ya, kita sebagai anak Tuhan, kita terus siap sedia, ya. Haleluya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, ya, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita pakai jubah kebenaran, kekudusan, ya, dia, haleluya, kesucian, terus dipakai di mana saja, ya, kapan saja, dalam keadaan situasi bagaimanapun, kita pakai firman Allah. Haleluya. Memang Tuhan bilang, orang yang mau ikut aku harus pikul salib, menyangkal diri. Sepertinya hidupnya sorong, gak enak, gak bisa bebas seperti orang dunia. Betul, memang seperti itu, ya. Tapi kita tidak lihat yang sementara, kita melihat yang setelah kematian, ya. Kalau satu pesawat jatuh, ratusan orang, 300 lebih. Apa mereka sudah percaya Yesus? Ya, semoga mereka banyak yang percaya Yesus, ya. Ya, haleluya. Saya yakin ada yang percaya Yesus, ya. Ya, jadi asal siap sedia mati dengan cara apapun, ya. Kalau Tuhan memang izinkan,
Dia berseru sama Yesus, detik-detik terakhir dia selamat. Itu kasihnya Tuhan luar biasa. Waktu mulai naik pesawat sudah diberitahu, ya, ada tanda-tanda lampunya merah semua, ya. Itu lewat kesaksian-kesaksian yang masih hidup satu orang itu, semua pasti berseru memanggil nama Tuhannya masing-masing, ya, bersyukur yang manggil nama Tuhan yang betul, ya. Allah yang betul di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, ya, semua kejadian dalam dunia ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita supaya kita terus siap sedia setiap saat. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hal yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah disucikan, dikuduskan, bahkan kesempurnaan itu ada di dalam orang-orang kudusnya. Sesuai dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau terus tetap tinggal di dalam firman-Mu, taat akan firman-Mu, melakukan seluruh kehendak Allah. Tuhan, kami percaya Roh Kudus menopang kami, Roh Kudus beserta kami. Tuhan Yesus yang di sorga mendoakan kami senantiasa. Dan kami pun mau terus berdoa, mau terus melakukan kehendak Allah. Sebab kami tidak sendirian Tuhan, Engkau beserta kami, Engkau di dalam kami. Kesulitan, kesukaran apapun dalam keuangan, kesehatan, rumah tangga, dalam pekerjaan, haleluya, Engkau tidak membiarkan pencobaan itu lebih daripada kekuatan kami. Engkau pasti memberikan jalan keluar dan Engkau pasti memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, Tuhan didik mereka satu persatu Tuhan. Kau tahu keadaan mereka, kondisi mereka, keuangan, kesehatan dan sebagainya. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, semangat minggu depan bisa kembali berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau tolong kehidupan mereka masing-masing. Juga kami yang hadir pada pagi hari ini, dan kami terus Tuhan dalam pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin mengasihi Tuhan, semakin memperkenan hati Tuhan. Engkau berkati semua keperluan kehidupannya, juga kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba buatkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua di angkasa yang mulia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan segala korban dan persembahan Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.